Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini kita ngebahas masalah data mining ya. Jadi di sini pembahasannya adalah untuk beberapa waktu ke depan. Ada bagian-bagian yang akan kita bahas. Dan di samping itu juga ada pengenalan data miningnya juga. Di sini ada deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah yang membahas masalah bagaimana mengolah data. Di sini ada beberapa poin-poinnya, termasuk pengantar data mining, data preprocessing, extract, transform, download, atau disebut sebagai ETL, asosiasi mining dengan metode asosiasi, klasifikasi mining data dengan klasifikasi metodenya, prediksi data mining dengan metode prediksi, lalu nanti ada clustering, data mining dengan metodenya clustering. Capaian pembelajaran umumnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep data mining, preprocessing data, metode data mining, kemudian menerapkan juga ya. Jadi nggak cuma konsepnya aja, tapi bisa menerapkannya juga gitu. Jadi ada data dummy, ada data-data yang kita ngambilnya dari real case atau sebagai data set yang umum nantinya. Untuk capaian khususnya adalah menjelaskan definisinya, menyebutkan fungsinya, identifikasi penerapannya, kira-kira di mana aja bisa, definisikan juga data preprocessing seperti apa, melakukan data preprocessing termasuk cleaning, integration, transformation, sama reduction. Di sini juga nantinya ada extract, transform, sama load data. Jadi melakukan ya gitu. Di sini juga terdapat definisi asosiasi, lalu menguraikan proses atau alur proses dari metode asosiasi, serta penerapannya juga, lalu menjelaskan untuk klasifikasi, menguraikan untuk klasifikasi serta penerapannya, lalu menjelaskan prediksi, menguraikan prosesnya seperti apa, dan menerapkan prediksinya seperti apa. Di samping itu juga terdapat clustering, jadi menjelaskan clustering sekalian dengan penerapan clustering itu sendiri. Untuk satu semester ini, bagian-bagian yang akan dinilai adalah seperti tugas atau praktikum nantinya, itu 20%. Di bawahnya ada tugas praktikum 20%, ada UTS, ada UAS, ada kehadiran soft skill. Jadi kalau bagian kedua sama satu itu sama-sama tugas praktikum ya. Tapi yang pertama ini sebenarnya ada tambahan gitu. Tambahannya bisa jadi tugasnya dalam bentuk kuis, bisa jadi tugasnya dalam bentuk teori gitu. Jadi termasuk besar juga di situ. Tapi untuk praktikumnya sendiri kita punya waktu sekitar 14 minggu. Memang tidak ada selalu praktikum ya, tapi ada beberapa bagian yang praktikumnya itu bisa diambil jadi tugas praktikum gitu. Lalu untuk penilaiannya itu berdasarkan dari nilai yang dari sistem ya, menyesuaikan kembali. Kalau di sini untuk sementara ditanya seperti ini. Yang kalau mau dapat A, ya saya semuanya dapat A itu adalah minimal 85 nilainya. Peraturannya adalah mahasiswa aktif, bangun suasana belajar tepat waktu, tugas belajarnya juga, jaga sikap juga, karena nanti kita kebanyakan akan online ya. Jadi ketika online, saya harap semuanya ngebangun suasana yang kondusif untuk belajar gitu. Kalau ada yang mau tanya, diperbolehkan, tapi jangan, mungkin lagi di jalan tapi mau ngomong gitu, mungkin bisa dibantu sampaikan temannya gitu, dan jangan terlalu ribut juga pasti. Pengenalan data mining, uh, kenapa sih data mining itu penting gitu? Karena pada dasarnya kalau sekarang ya, data itu sangat banyak pastinya, sangat banyak. Generate data itu contohnya kamu pakai Instagram, pakai YouTube, pakai beberapa aplikasi lainnya, itu video dan sebagainya, ukurannya sangat-sangat besar. Mungkin dari resolusinya dan sebagainya, kualitasnya pasti besar, bagus gitu. Tapi data yang dihasilkan itu banyak banget. Data transaksi, berapa banyak data transaksi? Misalnya sebuah perusahaan gitu, itu bisa beberapa eh, ratus ribu atau jutaan data per hari transaksinya gitu. Jadi sangat-sangat besar gitu. Bayangkan. Jadi sebaiknya kita manfaatkan. Memang ini ada relasinya dengan big data, artificial dan sebagainya gitu. Tapi data mining ini juga adalah salah satu bagiannya gitu. Jadi kita memining sebuah data, dan ketika data yang ada kita olah, kita ekstrak pengetahuannya, lalu kita temukan polanya dari data yang besar tersebut gitu. Itu adalah konsep dari data mining itu sendiri. Dan untuk prosesnya itu biasanya ya, itu ada dataset, nanti kita pakai metode data mining, lalu kita ekstrak pengetahuannya. Sebenarnya di sini ada bagian-bagiannya lagi. Contohnya ketika metode data mining, di bagian sebelum penerapan data mining itu sendiri itu ada proses.
data preprocessing. Lalu setelah dapat pengetahuan di bagian akhir ketiga, itu sebenarnya modelnya harus dievaluasi lagi. Seberapa bagus sih? Nah, kalau misalnya data miningnya misalnya untuk klasifikasi gitu. Ketika klasifikasi, seberapa akurat sih? Gitu. Ketika kita mau prediksi nilai gitu. Oh, penjualan berapa sih? Kita harus prediksi juga berapa yang bisa kita hasilkan. Apakah selisihnya jauh? Misalnya aktualnya adalah dari transaksi seperti ini, pendapatannya adalah 10 juta. Tapi ketika kita prediksi, itu 10 juta juga. Artinya kan selisihnya pas ya gitu. Nah, itu 100% bisa dibilang gitu. Tapi ketika misalnya dibilang 10 juta aktualnya, tapi ketika kita nebak di 15 juta gitu, berarti kan ada selisihnya. Dan di situ kita harus evaluasi di mana yang salah. Jadi ada beberapa bagian dari data-data atau dari proses yang ada seperti ini. Dan di sini ada metode data mining yang umumnya untuk estimasi itu ada linear regression bisa, neural network bisa, support vector machine bisa atau SVM, DL atau deep learning itu juga bisa. Ada beberapa metode yang lainnya juga. Lalu untuk prediksi ada linear regression, NN ya, neural network, ada SVM, support vector machine, ada deep learning juga. Lalu nantinya ada klasifikasi, decision tree, bisa pakai chart, pakai C45 atau C50, KNN, knife bias dan lainnya. Ada clustering juga. Clustering bisa pakai K-means atau ada beberapa metode clustering lainnya. Untuk asosiasi, a priori, epigrowth, G-squared dan lain-lain. Penerapan data mining, ini sektornya ya atau areanya gitu. Ada perbankan, asuransi kesehatan, pemasaran, penjualan. Bisa jadi di telekomunikasi, transportasi. Misalnya transportasi, perusahaan besar seperti apa sih? Gojek contohnya. Itu atau misalnya Grab, ada beberapa perusahaan lain misalnya bagian transportasi. Atau misalnya Traveloka atau misalnya pesawat gitu penjualan. Ketika ada misalnya bulan 8 Lebaran bulan 8, itu harga bisa meningkat. Bulan 9 harga bisa menurun. Kenapa? Karena orang bisa mengolah datanya, bisa ngelihat apakah orang lebih tertarik untuk membeli pesawat atau tiket itu pada saat-saat momen tertentu. Itu dari transaksi sebelumnya yang ada, kita bisa kita bisa temukan polanya, gimana sih behavior seseorang gitu. Nanti ketika kita mau terapkan dari knowledge yang ada, kita terapkan ke depannya. Oh, ini ternyata waktu mau Natal banyak yang beli. Oh, ternyata waktu tahun baru banyak yang beli. Waktu Imlek banyak yang beli dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini daftar pustakanya, nanti bisa dicek, dibaca, dan kita akan ketemu untuk lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang.